Tips dari saya mengenai makanan yang mudah didapat untuk ikan predator di lingkungan sekitar kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian di channel Beautiful Fish, dimana saya akan memberikan informasi mengenai tips bagaimana merawat ikan untuk pemula. Oke bro, di sini saya ada kebetulan yang mendampingi saya ini Asiatica ya. Ini peliharaan saya sendiri. Dia size-nya antara 12 cm dan ini mentalnya sudah bagus ya teman-teman. Biasanya saya melatihnya dengan cara seperti ini, dengan kaca, lalu ganti di tangan seperti itu. Tapi kali ini saya tidak akan membahas hal tersebut, tapi di sini saya akan membahas ternyata sangat mudah teman-teman untuk mendapatkan makanan ikan cana atau ikan predator lainnya. Kali ini saya akan membagikan pengalaman di dalam memberikan makan kepada ikan-ikan predator yang ada di rumah saya ini dengan makanan yang gratis tentunya gitu ya. Tentunya di dalam memelihara ikan predator kita harus sangat memilih makanan yang baik untuk ikan kita ya teman-teman. Jangan sampai ikan kita kurang gizi atau jadi kurus seperti itu ya. Jadi kita harus tetap memberikan memberikan nutrisi secara baik untuk ikan-ikan yang ada di rumah kita. Nah, saya akan membagikan pengalaman saya dalam memilih makanan untuk ikan predator. Yang pertama ada cicak teman-teman, yang seperti itu. Halo guys, kali ini saya dapat ini nih makanan buat ikan cana ya teman-teman. Jadi saya bikin perangkap cicak di sini. Nah, ini saya manfaatkan untuk makanan ikan cana kita ya teman-teman. Untuk kelanjutannya bisa ditonton di video ya. Nah, ini perangkapnya nih seperti ini. Ini lumayan sekali ya teman-teman untuk makanan ikan di rumah. Kita cuci dulu. Nah, saya kebetulan kemarin mendapatkan cicak dari jebakan yang saya buat itu. Terus saya dapat beberapa, biasanya hampir setiap hari saya dapat. Nah, cicak-cicak itu saya manfaatkan untuk makanan ikan cana saya di rumah. Nah, cicak ini sangat baik untuk makanan ikan predator, dan cicak ini tidak berbahaya untuk ikan predator teman-teman. Cicak ini dapat ditemukan di mana saja ya, terutama di rumah-rumah. Biasanya banyak sekali cicak-cicak yang berkeliaran gitu kan. Karena cicak ini tergolong tidak baik juga untuk kesehatan, makanya kalau bisa kita harus membasminya. Tapi daripada kita membasmi terus kita buang secara cuma-cuma, lebih baik kita jadikan makanan untuk ikan-ikan kita di rumah teman-teman. Jadi kita manfaatkan
cicak itu sebagai pakan predator. Nah, video tadi memperlihatkan bahwa ikan cana itu suka dengan cicak ya teman-teman, dan alhamdulillah sampai saat ini ikan cana saya yang di rumah tidak pernah ada kendala apapun seperti sakit atau apa gitu ya, malah mereka semakin semakin ganas seperti itu. Dan juga untuk tutorial pembuatan jebakan untuk cicak ini nanti di video selanjutnya saya akan terangkan secara detail bagaimana cara membuat jebakan cicak ini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada yang namanya kecoa ya teman-teman. Nah, kecoa ini memiliki protein yang tinggi juga ya, sama halnya seperti jangkrik seperti itu. Nah, kecoa itu biasanya teman-teman bisa temukan di dapur atau di kamar mandi, biasanya suka ada kecoa itu ya teman-teman. Nah, daripada teman-teman buang kecoanya secara percuma-cuma gitu ya, lebih baik teman-teman jadikan kecoa itu sebagai makanan untuk ikan-ikan predator teman-teman di rumah. Nah, saya punya satu contoh seperti ini. Nah, saya punya kebetulan saya ada beternak kecoa ini teman-teman, kecoa dubia namanya. Di rumah memang saya sengaja ternak kecoa ini untuk pakan cadangan gitu ya, pakan cadangan susah. Nah, pakan cadangan seperti ini ya, kelihatan. Nah, ini kecoa dubia namanya. Nah, ini saya ternak sendiri untuk makanan ikan predator saya di rumah seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada lagi kepala udang. Ini udangnya untuk makanan ikan cana kesayangan saya teman-teman, yang size besar, yaitu auranti, ada pulkra, ada maru ya, terus limbata sama toman. Nah, itu saya ada sekitaran size 20 cm. Nah, kepala udang ini saya dapatkan dari limbah limbah dapur seperti itu ya. Jadi orang tua saya beli udang ya, nasi badannya dimasak, dimakan, tapi kepalanya dibuang. Nah, daripada dibuang, lebih baik saya manfaatkan untuk makanan ikan predator di rumah seperti itu teman-teman. Jadi saya cuci, terus dipisahkan antara badan dan juga kepalanya. Kepalanya juga dibersihkan, biasanya kan kotorannya ada di kepala gitu ya kalau udang. Nah, untuk tajam-tajamnya itu dibuang ya, supaya takutnya melukai ikan di mulut ataupun organ dalam pada ikan. Nah, biasanya kalau kepalanya itu kan ada tajam-tajam gitu ya, dan itu dibuang, dipotong gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa taruh di plastik dan taruh di dalam kulkas, dibekukan gitu ya. Nah, suatu saat teman-teman mau memberikan makan kepala udang untuk ikan predatornya, nah teman-teman tinggal diseduh menggunakan air panas ya, diseduh. Nah, tunggu sampai dingin. Nah, nanti itu udah siap diberikan kepada ikan teman-teman seperti itu. Oke, selanjutnya ada insang ikan sisa limbah dapur gitu teman-teman. Jadi misalkan di rumah beli ikan gitu. Nah, nanti si insangnya itu daripada dibuang, teman-teman potong-potong. Nah, bisa dimanfaatkan untuk makanan ikan predator di rumah teman-teman. Caranya sama seperti udang tadi, yaitu dibersihkan, terus diplastikin, masukin freezer, dibekukan. Nah, apabila teman-teman mau dipakai suatu saat,
tinggal diseduh pakai air panas ya. Nah setelah dingin, barulah teman-teman kasihkan kepada ikan kesayangan teman-teman. Nah selanjutnya ada makanan yang mudah didapat, yaitu adalah cacing. Teman-teman pasti tahu cacing itu pasti banyak ya di teman-teman bisa dapatkan di misalkan pot bunga seperti itu. Biasanya di bawah pot bunga itu suka ada cacing gitu ya. Nah teman-teman cari di situ aja, atau di biasanya di pohon-pohon pisang seperti itu. Nah untuk cacing ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan ikan, baik sekali untuk penyembuhan luka pada ikan gitu. Cacing ini memiliki protein yang tinggi juga, bagus untuk pertumbuhan ikan seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah laron. Nah laron ini juga bagus untuk ikan predator teman-teman. Tapi sayangnya laron ini jarang sekali ya teman-teman, karena musiman seperti itu. Biasanya kalau musim penghujan baru mereka akan keluar dari sarang mereka. Biasanya mengerumuni lampu. Nah terus mereka jatuh dan berantakan sayapnya. Daripada laronnya terbuang sia-sia, lebih baik teman-teman manfaatkan untuk makanan ikan predator teman-teman di rumah. Laron juga memiliki protein yang sangat tinggi, sama halnya seperti jangkrik seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yang paling gampang, mudah sekali ditemui, yaitu adalah lalat dan juga nyamuk. Nah lalat ini misalnya sedang banyak lalat di rumah, teman-teman bisa kepruk menggunakan sapu lidi seperti itu. Nah kalau dapat, daripada teman-teman buang, bisa teman-teman manfaatkan untuk makanan ikan predator teman-teman, terutama untuk makanan ikan-ikan yang masih baby seperti itu. Dan saya juga sering melakukan sering memberikan ikan-ikan saya seperti lalat atau nyamuk, dan alhamdulillah aman, tidak akan mati atau apa gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik kita manfaatkan beberapa makanan tersebut yang saya sebutkan tadi, yang banyak sekali di lingkungan atau di rumah teman-teman, dan itu teman-teman bisa manfaatkan untuk makanan ikan predator kesayangan teman-teman. Oke, mungkin sekian tips dari saya mengenai makanan yang mudah didapat untuk ikan predator di lingkungan sekitar kita. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa share, like, dan komen. Dan juga jangan lupa di subscribe tentunya, agar channel ini terus berkembang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi